Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ananda Putra dari kelas SE 4703 dengan NIM 103022330075. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Agile atau Scrum. Oke, di latar belakang sendiri nih, dulu kebanyakan proyek perangkat lunak menggunakan metode tradisional seperti waterfall. Metode ini menuntut perencanaan dan dokumentasi yang sangat detail di awal. Namun, dalam praktiknya, banyak proyek gagal karena kebutuhan pengguna sering berubah seiring waktu. Nah, jadi lingkungan bisnis itu dan teknologi yang dinamis membuat pendekatan kaku seperti ini menjadi kurang relevan. Selanjutnya ada kelemahan metode tradisional yang saya sampaikan tadi. Nah, kelemahannya salah satunya adalah di sisi pendekatan tradisional ini sulit menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kenapa? Karena semua keputusan dilakukan secara beruntun dan hierarkis, sehingga tim tidak memiliki fleksibilitas. Atau ketika pelanggan ingin melakukan perubahan, proses birokrasi yang panjang membuat respon menjadi lambat. Hasilnya, produk seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan pasar yang sebenarnya. Nah, mengapa agile diperlukan? Nah, dalam mengatasi yang saya sampaikan tadi, nah di sini kegagalan metode tradisional mendorong munculnya pendekatan baru bernama agile. Nah, agile menekankan kolaborasi, adaptasi terhadap perubahan dan hasil kerja yang cepat diuji. Dengan adanya agile, tim bisa merespon umpan balik pengguna secara langsung sehingga produk yang dihasilkan lebih relevan dan berkualitas. Selanjutnya ada pengenalan metode Scrum. Nah, Scrum ini sendiri adalah salah satu kerangka kerja dalam Agile yang paling populer. Nah, Scrum membagi proyek menjadi beberapa siklus singkat yang disebut sprint. Nah, setiap sprint yang bisa menghasilkan versi produk yang sudah bisa diuji dan dievaluasi. Dengan cara ini, tim bisa memperbaiki kesalahan lebih cepat dan menyesuaikan diri terhadap perubahan. Selanjutnya ada peran utama dalam Scrum. Nah, peran utama dalam Scrum sendiri ada yang terdapat menjadi tiga peran, yaitu apa saja? Yang pertama ada Product Owner yang memastikan produk sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua ada Scrum Master yang membantu tim memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Scrum. Dan yang terakhir ada Developers. Nah, yaitu tim yang membangun produk secara langsung Nah, ketiga peran ini saling melengkapi dan bekerja dalam satu kesatuan yang kolaboratif. Nah, selanjutnya ada proses kerja Scrum. Nah, pada slide kali ini, eh, kerja Scrum sendiri yaitu setiap project Scrum terdiri dari serangkaian pertemuan dan aktivitas yang disebut events. Kegiatan utama meliputi sprint planning, daily Scrum, sprint review, dan sprint retrospektif. Nah, ritme ini membantu tim tetap fokus, saling terkoordinasi, dan terus meningkatkan kualitas kerja mereka setiap siklusnya. Selanjutnya ada fleksibilitas dan adaptasi. Nah, apa sih fleksibilitas dan adaptasi yang dipunyai Scrum ini? Nah, salah satu kekuatan utama Scrum ini adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Setiap akhir sprint atau tim melakukan evaluasi untuk melihat apa yang bisa diperbaiki. Pendekatan ini memastikan bahwa produk selalu mengikuti kebutuhan pengguna dan tren pasar terkini. Selanjutnya ada perbandingan dengan metode tradisional. Nah, yang saya sampaikan di awal tadi ada metode tradisional dan juga yang modern yaitu Agile atau Scrum. Nah, di sini apa sih perbandingannya? Nah, dalam manajemen proyek tradisional, proses berjalan secara linear dari analisis hingga peluncuran. Sedangkan pada Scrum, proses bersifat interaktif yang artinya pengembangan dan evaluasi berjalan bersamaan. Hal ini memungkinkan tim menghasilkan produk yang lebih cepat dan relevan dengan kondisi pasar. Yang dimana kalau kita menggunakan metode tradisional itu sangat lama sekali. Bahkan untuk penulisan dokumen-dokumennya itu cukup lama. Sedangkan Agile ini mempercepat karena dia sekali berjalan semuanya. Nah, apa sih keunggulan Scrum? Nah, keunggulan Scrum sendiri yaitu membantu tim bekerja lebih efisien, transparan, dan kolaboratif. Nah, di setiap anggota tim tahu perannya dengan jelas dan pelanggan terlibat aktif dalam setiap tahapan. Dengan evaluasi rutin dan komunikasi terbuka, risiko kegagalan proyek bisa ditekankan secara signifikan. Selanjutnya,
Secara keseluruhan, Scrum menawarkan pendekatan yang lebih modern dan adaptif dibandingkan metode tradisional. Fokusnya pada kolaborasi, transparansi, dan peningkatan berkelanjutan, membuat sangat sesuai dengan dunia bisnis saat ini. Dengan menerapkan Scrum, organisasi dapat mengembangkan produk dengan lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.